Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap Bapak Ibu senantiasa ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dalam podcast Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini kita memasuki episode yang ke-277 yang kali ini mengangkat judul bahasan menarik saudara ya, yakni Tuhan bertahta di atas pujian. Nah, firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah membaca kebenaran firman-Mu yang akan menjadi bahan perenungan di saat teduh kami di kesempatan kali ini. Pimpin kami, ya Roh Kudus, urapi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, topik bahasan kali ini tentu akan membawa saudara kepada soal pujian. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian. Dan kalau berdasarkan nas firman Tuhan tadi, Tuhan itu bersemayam di atas puji-pujian. Lantas apakah dengan begitu saya akan mendorong saudara untuk memuji Tuhan? Ya, semuanya baik tentunya ya. Dorongan untuk memuji Tuhan yang paling terbaik itu bukanlah suatu paksaan. Itu bukanlah suatu keharusan yang dituntut dari setiap orang percaya. Tetapi itu adalah sebuah kesadaran, sebuah kerinduan, sebuah kebutuhan, dan kejujuran ketulusan yang lahir dari hati kita. Tahukah saudara, kalau setiap kali diadakan ibadah-ibadah ya, ada satu hal yang saya keluhkan. Ini maaf ya, saya tidak menyerang salah satu denominasi gereja, karena terus terang saya ini menerima semua denominasi gereja, saudaraku. Tetapi ada gereja-gereja tertentu, saya bilang ini karismatik lama ya. Biasanya kalau mereka momen memuji menyembah Tuhan, jemaat dipaksa untuk menyembah. Jemaat didorong, bahkan yang tidak menyembah atau tidak memuji Tuhan dimarahin. Ya memang gimana ya, sah-sah saja sih saudara ya. Tetapi kalau dari sudut pandang saya pribadi, tidak seharusnya orang memuji dan menyembah Tuhan itu dipaksa. Bahwa seakan-akan ketika kita menyembah memuji Tuhan dengan menggebu-gebu, dengan suara nyaring yang memenuhi gereja, seakan-akan Tuhan menyukai itu. Seperti kebanyakan konsep dari kita ya, Tuhan Allah kita bertahta di atas puji-pujian umatnya. Benarkah seperti itu? Bukankah di dalam Yesaya disebutkan di sana, Tuhan juga muak dengan pujian umatnya? Tuhan juga muak dengan persembahan umatnya? Jadi tidak semua pujian itu menyenangkan Tuhan. Tidak semua penyembahan itu berkenan kepada Tuhan. Karena kata bersemayam yang digunakan di sini, di dalam ayatnya yang keempat ya, padahal engkaulah yang kudus,
yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah, kalau kita melihat dari akar katanya, bersemayam ini ada hubungannya dengan hubungan dalam rumah tangga, seperti itu. Ada bahasa yang mengacu kepada hubungan dalam rumah tangga. Itu bicara soal keintiman. Itu bicara soal cinta yang lahir dari hati kita kepada Tuhan. Jadi bukan sebuah paksaan, saudara ya. Bukan sebuah dorongan yang seolah-olah kalau kita memuji Tuhan maka Tuhan langsung hadir. Dalam tanda kutip ya, kita memaksa Tuhan turun ya dan bertata di atas pujian kita. Itu konsep-konsep lama seperti itu. Namun yang sesungguhnya yang dimaksud dengan pujian di sini ialah pujian itu mesti lahir dari relationship kita sama Tuhan yang dinyatakan lewat kehidupan kita, buah-buahnya. Bagaimana mungkin kita bisa memuji Tuhan sementara kita masih hidup dalam dosa, dalam perzinahan, dalam kehidupan yang penuh dengan kejahatan, korupsi, dan lain sebagainya. Adakah Tuhan senang dengan pujian saudara sementara cara hidupmu bertolak belakang dengan kebenaran firman-Nya? Nah, inilah yang saya sebut dengan bersemayam itu ada hubungannya dengan relationship atau hubungan kita dengan Tuhan itu tidak ada penghalang, tidak ada dosa yang saudara masih nikmati, yang saudara masih sukai. Maka pujian saudara itu tidak akan pernah menyenangkan Tuhan. Tuhan tidak mau bertata di atas pujian yang seperti ini. Pujian yang paling terindah itu ialah yang lahir dari hati, yang menyatakan iman kepada Tuhan. Dalam tanda kutip begini, saudara di tengah pergumulan, tidak ada jalan keluar, dan satu-satunya harapan saudara hanyalah Tuhan. Karena saudara tidak punya siapa-siapa di dunia ini yang berpengaruh atau yang punya banyak materi, harta benda yang bisa akan menolong saudara. Enggak, saudara cuma punya harapan satu-satunya hanya Tuhan. Dan ketika itu saudara mulai berseru, menaruh harapan kepada Tuhan, mempercayai Tuhan, saudara teringat kepada kesaksian yang ada di dalam kitab suci saudara, bagaimana pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, bahwa Tuhan setia menolong umatnya, dan saudara menyatakan itu dalam pujian saudara, bahwa aku percaya Tuhan pasti menolong, aku percaya Tuhan pasti memelihara. Saat itulah pujianmu menyukakan hati Tuhan, menyenangkan Tuhan. Apalagi ketika hidupmu betul-betul sungguh mengikuti Dia. Orang yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan tidak lantas hidupnya perfect. Orang yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan tidak lantas tidak pernah berbuat dosa. Mereka mungkin kadangkala akan, bahasanya sekarang tuh hilaf, tetapi mereka segera kembali dan berbalik kepada Tuhan. Orang benar itu tidak berarti tidak pernah jatuh. Orang benar ialah orang yang bisa saja jatuh tapi kemudian ia bangkit. Di dalam Alkitab kita 7 kali orang benar jatuh, ia bangkit kembali. Masalahnya di situ. Saudara bisa disebut sebagai orang benar ketika saudara jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam dosa. Tapi saudara kembali meminta ampun kepada Tuhan dan bertobat dan berbalik mengikuti Dia terus. Beda sama orang yang ketika ia udah jatuh dan dia merasa, aku udah jatuh dalam dosa, udah terlanjur, ya sudahlah aku nikmati saja. Dan akhirnya ia berpaling daripada Kristus. Nah, yang menarik dari ayat pembacaan kita di sini, memang ini nas ini ditulis oleh Daud, saudara ya. Saudara tentu teringat pada ayat yang kedua ini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah seruan seruan Tuhan Yesus. Yesus tepatnya pada waktu ia menjadi anak manusia. Ia tergantung di atas kayu salib dan ia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Orang berpikir kalau Yesus itu Allah, ia berseru kepada Allah siapa? Orang tidak tahu konteksnya. Dia sedang mengutip Mazmur Daud ini. Karena Mazmur Daud ini, ya, tembang atau pujian atau lagu rusa di kala fajar itu adalah doa yang dinaikkan di kala bangsa Israel di tengah rencana jahat Haman untuk melakukan Holocaust, ya, genosida, pemusnahan suatu ras
yang direncanakan oleh Haman, orang jahat di zaman Ratu Ester. Jadi Ratu Ester ini tidak ada satupun kata Tuhan di dalam kitab Ester, saudara ya. Itu menarik ya. Tetapi dia berdoa menurut sejarah dari orang Yahudi ya. Dan itu ada di dalam kitab pendamping Torah, yakni Talmud ya. Dikatakan di sana bahwa Ratu Ester menggerakkan seluruh orang untuk berdoa berpuasa, dan ia sendiri berdoa sembari menaikkan tembang ini, pujian ini, berusaha di kala fajar. Mereka menaikkan ini. Ayatnya di dalam Mazmur 22 yang digubah oleh Daud ini menjadi doa dari Ratu Ester dan seluruh orang Israel di tengah-tengah rencana pemusnahan massal ras Israel pada waktu itu. Jadi mereka berdoa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah sebuah jeritan hati. Coba saudara, pernah nggak saudara merasa seperti itu? Ketika engkau tertekan, tidak ada harapan, kiri kanan kau melihat tidak ada peluang sama sekali. Engkau seperti di tengah-tengah jalan buntu. Engkau seperti ditemboki. Engkau seperti sudah kehilangan akal. Engkau tidak punya harapan sama sekali. Di situ engkau merasa, Tuhan, kenapa aku rasa kayak ditinggalkan? Tuhan, aku sudah berseru, sudah berdoa. Tuhan, tolong aku. Tetapi di ayat berikutnya, aku berseru tetapi engkau tetap jauh. Itu betul kan? Seolah-olah Tuhan itu jauh dan seolah-olah tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Pernah saudara merasakan seperti itu? Tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ini adalah ungkapan iman untuk menggugah hati Tuhan, mengingat perjanjiannya. Inilah Raja Daud. Dia mengenal bahwa Tuhan itu dari masa ke masa, Tuhan itu setia memelihara, menjaga dan menolong umatnya. Jadi ungkapan ini kejujuran Daud di hadapan Tuhan, tetapi dia juga sembari memberitahu Tuhan bahwa dari masa ke masa, dari era nenek moyangnya, dia selalu melihat pertolongan Tuhan sehingga ia percaya Tuhan itu pasti menolong. Saudara ya, jadi doa ini akhirnya dijawab oleh Tuhan. Di eranya Ratu Ester, pemusnahan massal itu dibalik oleh Tuhan. Rencana Haman itu dibalik. Dan akhirnya justru Haman dan keluarganya dan suku-sukunya yang dimusnahkan, dibinasakan oleh Tuhan. Saudara ya, pertolongan Tuhan itu seperti itu. Ketika Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia mewakili umat manusia, berseru kepada Bapa. Dia mewakili umat manusia. Ini sudut pandangnya ya. Berseru kepada Bapa bahwa mereka tidak ada jalan keluar dari dosa ini. Manusia ini hidup dalam dosa. Tidak ada keselamatan. Yang ada hanya maut. Maka ia berseru seperti doa Ratu Ester ini. Karena setelah ini apa? Ya, yang ada adalah pemusnahan. Kebinasaan kekal yang ada seperti itu. Dan ketika Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebenarnya orang-orang Yahudi di situ paham kok kalau dia sedang mengutip doanya Ratu Ester. Tapi mereka tidak mengerti bahwa yang dimaksud Yesus ialah melalui kematiannya, ia akan membebaskan seluruh umat manusia dari kebinasaan kekal. Sebagaimana Ratu Ester berdoa kepada Tuhan dengan mengutip Mazmur 22, dan ia menyelamatkan seluruh orang Israel yang tinggal di tengah-tengah pengasingan pada waktu itu ya. Dalam kekuasaan Raja Ahasiweros, dia boleh menyelamatkan seluruh bangsa itu dari rencana genosida, Holocaust ya. Dan di era Yesus Kristus menjadi anak manusia, dia juga menyatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah momen di mana ia menyatakan pembebasan seluruh umat manusia dari kebinasaan oleh karena dosa. Dan hanya melalui Yesuslah setiap kita bisa diselamatkan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau berdoa bagi setiap saudara di kesempatan kali ini yang meresponi kebenaran firman Tuhan ini.
Saya mau mengajak kita untuk menutup kebenaran firman ini dengan doa, dan saya mau berdoa juga buat saudara di kesempatan kali ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami pujian yang sejati, yang sungguh, yang lahir dari hati kami. Bahkan di tengah-tengah tekanan hidup, di tengah-tengah segala hal yang tidak menentu dalam hidup ini, kami datang kepadamu Tuhan, dan meletakkan segala kekhawatiran itu di kaki-Mu, sembari kami percaya Tuhan memelihara hidup kami. Tuhan satu-satunya penolong kami. Tuhanlah pengharapan kami. Oleh sebab itu Bapa, mari Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang saat ini datang kepadamu. Mereka membuka hatinya kepadamu. Tuhan, apapun pergumulan anak-anak-Mu, di tengah segala keputusasaan mereka, di tengah rasa duka, rasa sesal, rasa kecewa, sakit hati, kecemasan yang berlebihan, sampai banyak kali di antara saudara kami sulit beristirahat, sulit menikmati hidup dan bersuka cita. Mari Tuhan, kami berdoa biar damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu turun dan memenuhi setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Membebaskan setiap hati mereka yang terbelenggu. Sebagaimana firman-Mu yang berkata, marilah datang kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan pasti memberikan kelegaan kepadamu. Kami berdoa Tuhan, segala hal yang kami pikul, baik dosa, pelanggaran, kehidupan yang terpisah dari Tuhan, kami mau mengakuinya Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus dalam hidup kami. Sehingga Tuhan ampuni kalau kami meninggalkan Engkau. Ampuni kalau kami menyakiti hati-Mu. Ampuni apapun yang kami perbuat Tuhan, yang mengecewakan Engkau Tuhan. Kami sadar bahwa kamilah yang paling menderita ketika kami terpisah dari Engkau Tuhan, oleh karena dosa-dosa kami. Tuhan, kami berdoa, layakkan kami untuk kembali mendekat kepadamu. Basuh kami oleh kuasa darah-Mu, sehingga kami berkenan duduk dekat, diam mendengarkan firman-Mu, dan menyatakan juga isi hati kami di dalam doa-doa di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni pelanggaran kami Tuhan Yesus. Tolong kami di tengah-tengah hal yang tidak bisa kami selesaikan dengan kuat gagah kami. Bahkan kami sudah kehabisan akal Tuhan. Di tengah-tengah ini kami hanya bisa datang kepadamu, menengadah dan memohon pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Tolong kami Yesus, selamatkan anak-anak-Mu Tuhan. Kami yang di tengah sakit, mungkin saja kami merasa kecewa dengan Tuhan, dengan keadaan kami. Mungkin saja kami ingin mempersalahkan Tuhan, kenapa Engkau menimpakan hal ini terjadi dalam hidup kami. Tetapi biarlah kami memandang Engkau Tuhan. Engkau adalah kasih. Engkau selamanya mengasihi kami bahkan ketika kami masih hidup dalam dosa. Celikan mata kami sehingga kami mengerti Tuhan, bahwa banyak kali sakit penyakit yang menimpa hidup kami diakibatkan oleh kesalahan kami sendiri yang berbalik daripada Engkau, yang meninggalkan Engkau. Sehingga sakit penyakit pergumulan itu datang menyerbu hidup kami, karena tidak ada lagi benteng keselamatan yang menjaga hidup kami. Iblis suka-suka keluar masuk dalam hidup kami, karena tidak ada Kristus yang menetap dalam hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, kami membuka hati kami mohon ampun apabila kami mempersalahkan Engkau Tuhan. Engkau tidak pernah salah Tuhan. Kami yang meninggalkan Engkau, kami yang melupakan Engkau, kami yang melepaskan iman kami Tuhan, gara-gara segala hal kenikmatan yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, karena Engkau menjelikan mata setiap kami. Engkau memberikan sukacita, penghiburan, damai sejahtera di setiap hati anak-anak-Mu. Dan biarlah kami bangkit di tengah-tengah keterpurukan dan mulai membuka mulut kami untuk memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Kau baik. Terima kasih Kau selama-lamanya baik. God is good all the time. And all the time God is good. Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Selama-lamanya kasih setiamu besar Tuhan. Kami memuji Engkau. Ampuni kami yang berdosa ini Tuhan, yang meragukan atau akan janji-Mu. Kami yang mencurigai Engkau. Ampuni kami Tuhan.
Semua yang Kau lakukan sempurna dalam hidup kami. Kami yang tidak tahu mengucap syukur. Kami yang meninggalkan perjanjian-Mu. Kami yang meninggalkan Engkau Tuhan selama ini. Ampuni kami Tuhan Yesus. Biarlah kami memandang wajah-Mu Bapa. Dan kami merasakan kelegaan. Karena sesungguhnya kebahagiaan sejati setiap kami yang hidup di dunia ini adalah duduk dekat dengan Engkau, bersekutu dan mendengarkan firman-Mu. Karena Engkaulah sumber hidup kami dan kami diciptakan untuk melayani Engkau, menjadi rumah kediaman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kamu berkati anak-anak-Mu yang letih lesu, yang meragukan Engkau, yang mulai meninggalkan kesetiaannya yang semula daripada Engkau Tuhan. Tarik mereka kembali Bapa. Selamatkan anak-anak-Mu kembali Tuhan. Supaya mereka bisa dibangun, dibakar sukacita hati. Mereka berkobar-kobar untuk melayani Engkau kembali Tuhan. Dan meninggalkan cara hidup yang lama. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Dan kami menyerahkan apapun Tuhan kehidupan kami. Kami percaya semuanya sudah Tuhan jamin. Yang perlu sekarang ialah biarlah hati kami berbalik kepadamu. Kami percaya Tuhan baik. Selama-lamanya Kau baik. Engkau adalah Tuhan Bapa kami yang mengasihi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.